Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak makan atau pusing? Ada. Tapi bisa ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan HP-nya dimatikan terlebih dahulu, sikap berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Alhamdulillah. Jadi sebelum mengawali pembelajaran kali ini, Bapak ingin ada jargon buat kita agar semangat seperti itu ya. Jadi ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa. Oke? Bisa dipahami? Baik, semangat pagi, pagi-pagi luar biasa. Terus kemudian yang kedua yaitu ketika Bapak bilang semangat malam, kalian jawabnya shh, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Semangat malam. Shh. Oke, udah ya. Jadi ini jargonnya berlaku untuk pembelajaran kita mulai dari sekarang sampai akhir nantinya ya, anak-anak semuanya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya, apakah masih ingat terkait materi kelas 11 SMK? Ada yang masih ingat nggak apa materinya? Dari bangku sebelah sini, ada yang masih ingat materi kelas 11? Oh, jadi itu mungkin nggak apa-apa ya, kan udah kelas 11 ya kan, materinya kan udah lupa kalian kan. Kan sekarang kan udah menginjak kelas 12 kan, masih awal, masih fresh-freshnya, dan mungkin masih lupa karena kan terhalang liburan ya kan? Iya enggak? Bener kan? Nah, maka dari itu nantinya materi kelas 11 itu adalah dasar ya, dasar untuk bisa kalian paham materi yang Bapak terangkan seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak akan silakan itu ya ke kuisis. Linknya ada di grup, silakan diklik, dan juga nanti kodenya itu adalah yang di bawah itu. Udah masuk kuisisnya semuanya? Belum. Masih ini. Loading, masih loading. Kodenya 7833. Iya. 78338764. 78338764. Sudah masuk? Kemudian kalau sudah masuk itu kodenya 78338764. Sudah masuk kodenya semuanya? Sudah. Kalau sudah masuk, baru diklik mulai. Setelah mulai kalian isi nama lengkapnya ya anak-anak semuanya. Nah, setelah itu kalian langsung kerjakan. Jadi silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya ya anak-anak semuanya. Kalau masih paham ataupun masih ingat dengan materi kelas 11, maka kalian jawab iya. Tapi kalau masih tidak ingat ataupun kurang paham, kalian jawab aja tidak ya. Baik, Pak. Silakan dimulai ya. Kenapa? 78338764. 78338764 ini ya kodenya yang awal. Bisa semuanya? Udah bisa. Yang di sini udah bisa? Udah masuk ya. 78338764. Oke, udah masuk ya. Di sini udah masuk? Sudah. Oke.
Iya, pas lagi. Ini itu kena sunat tuh. Iki. Nomornya. Itu BEP. Ini nggak ngerti sih. Kritik ari. Ada beberapa yang sudah ya. Ya. Apa sudah semuanya? Kondisi tidak. Iya. Iya, no. Masih yang sudah, masih beberapa anak. Love mana? Internetnya lancar kan ya? Yang masih belum, masih ada satu ini? Lancar kan ya? Oke. Gimana lancar? Sepertinya udah semua ya mengisi link asesmen awal pembelajaran. Jadi, asesmen awal pembelajaran ini adalah tujuannya untuk mengukur seberapa paham kalian itu dalam materi yang sebelumnya seperti itu, agar nantinya Bapak bisa memahami langkah apa yang bisa Bapak lakukan di kelas kalian ini, seperti itu. Next. Jadi, apakah anak-anak di sini pernah nggak beli-beli ataupun beli-beli di lingkungan sekitar sekolah? Kayak beli nasinya ya kan? Dan juga pernahkah anak-anak semua itu melihat suatu usaha yang cukup sukses ataupun yang ramai seperti itu di lingkungan sekitar sekolah? Pernah. Contohnya seperti apa yang cukup sukses menurut kalian? Fotokopi. Fotokopi. Ada lagi yang bangku sini? Mau. Cimol, ya. Terus pentol kabul, ST. Ya. Nah, kan itu, apakah anak-anak semua pernah nggak tanya kepada penjualnya atau pedagangnya, bagaimana sih kok bisa laris, bisa ramai seperti itu usahanya? Pernah? Ada yang pernah wawancara ataupun bertanya-tanya? Pernah. Yang pernah mungkin apa? Ya Mbak seperti Siska? Marketingnya. Oh, jadi strateginya. Ada lain, ada yang lain mungkin dari strateginya, apalagi harganya, terus rasanya, dari strateginya, harganya, rasanya, apalagi terus mungkin kebersihannya. Jadi semua itu adalah benar semua ya, bahwasannya seorang usaha ataupun pedagang ataupun wirausaha itu nantinya itu apa ya, di dalam usahanya itu pasti ada yang namanya rencana bisnis, dan apa yang kalian sebutkan tadi itu semua itu dianalisis di dalam rencana usahanya itu tadi. Nah, materi kali ini adalah terkait rencana usahanya itu tadi, yang dimana agar si pedagang ataupun mungkin ada yang ayah ibunya itu pedagang, lah itu bisa nanti diterapkan rencana bisnis ini ataupun bisnis plan-nya. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, next. Ini adalah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu memahami konsep perencanaan produksi. Jadi nantinya anak semuanya itu bisa memahami terkait konsepnya perencanaan produksi, dari bagaimana kita nanti berproduksinya, kemudian
konsepnya itu bagaimana, seperti itu, strateginya itu bagaimana. Kemudian peserta didik mampu menetapkan jenis jumlah produk yang akan diproduksi. Jadi nantinya anak-anak itu akan bisa mengetahui nanti produknya apa sih yang aku ingin rencanakan, ingin kembangkan, seperti itu. Kemudian jumlahnya berapa nantinya, terus titik impasnya berapa. Lah itu nanti akan dijelaskan semua di bisnis plan ataupun rencana usaha ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menetapkan desain produk, bentuk, fungsi, estetika. Nah yang ketiga ini diharapkan anak-anak bisa nih mengetahui fungsinya dari produknya kalian itu apa, value-nya, nilainya itu bagaimana, apakah bermanfaat dengan orang lain atau bagaimana, seperti itu. Jadi nanti akan dianalisis semuanya di dalam bisnis plan itu. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menentukan produk yang akan diproduksi. Jadi yang keempat ini adalah anak-anak nantinya bisa menentukan produk apa yang akan diproduksi. Dan kemudian yang kelima, itu peserta didik mampu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat contoh produk dan mampu menghitung biaya produksi secara keseluruhan. Jadi diharapkan nantinya tujuan pembelajaran yang terakhir, anak-anak sekalian itu bisa memahami terkait langkah-langkah cara pembuatan produk, dari strategi marketingnya bagaimana, analisis produksinya bagaimana, analisis finansialnya itu bagaimana, sampai ke laba ruginya, seperti itu. Dan juga menghitung biayanya produksinya itu. Kemudian ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu Bapak akan mempersilahkan kepada anak-anak semuanya untuk menyampaikan pertanyaan terkait video yang sudah Bapak share di grup kelas ya, anak-anak semuanya. Lah itu nanti kalian tanyakan pada Bapak apakah cukup dipahami atau mungkin belum, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak akan membagikan LKPD 1 individu untuk dikerjakan, yaitu berisikan multiple choice dan juga esai. Yang waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit. Kemudian yang ketiga, Bapak akan membagikan LKPD 1 kelompok, yang dimana nantinya kalian akan berkelompok dan membahas terkait BMC. BMC ini adalah bagian acuannya dari nantinya ke bisnis plan itu tadi. Kemudian yang keempat, guru dan peserta didik menyusun jadwal tugas proyek. Lah karena model pembelajaran Bapak ini adalah proyek, nantinya anak-anak semuanya akan mengerjakan tugas proyeknya, seperti itu. Kemudian yang kelima, peserta didik memperoleh gambaran dari produk yang nantinya diproduksi. Jadi diharapkan nantinya setelah diskusi terkait BMC itu bisa mengetahui produk apa yang nantinya akan diproyekkan, yang akan diproduksi oleh anak semuanya. Kemudian yang keenam, Bapak dan juga peserta didik membuat kesimpulan secara bersama-sama, dan yang terakhir yaitu refleksi. Itu adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami anak semuanya? Bisa. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah materi Ini adalah materi yang sudah Bapak berikan di grup. Nah, dari video dan juga handout yang sudah Bapak kirimkan di grup, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah memahami semuanya anak-anak? Apakah sudah menonton videonya nih? Apakah sudah menonton videonya? Sudah, ada yang bilang sudah. Apa ada yang belum menonton videonya? Ada. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Lah, kalau yang belum ini kenapa kok bisa nggak menonton videonya itu bagaimana? Karena baca handout-nya saja. Oh, baca handout-nya, boleh. Setidaknya kan masih ada itu ya, belajar lah intinya, seperti itu. Kemudian yang sudah terkait videonya itu, kira-kira pembahasannya itu terkait apa? Secara garis besarnya aja sih. Bisnis model Canva, betul sekali. Ada lagi mungkin? Kita beri aplaus dong untuk Mbak Ajeng. Karena
berani untuk berani menyampaikan pendapatnya. Seperti itu kan. Jadi kita harus beri aplaus kepada Mbak Ajeng. Ya, memang salah satu videonya itu terkait bisnis model kanvas ya. Jadi Bapak terangkan secara singkat saja karena ada yang belum nonton nih gitu kan. Ada yang cuma baca handout-nya aja. Jadi terkait materi yang sudah Bapak share video itu, yang pertama adalah video terkait perencanaan produksi, yang kedua itu ada terkait desain prototipenya, yang ketiga adalah BMC, bisnis model kanvas, dan yang keempat adalah terkait cara menghitung biaya produksinya. Lah, itu semua akan terkumpul di dalam yang namanya bisnis plan ataupun rencana usaha. Rencana usaha itu adalah suatu dokumen yang tertulis yang nantinya berisi terkait rencana-rencana usaha kita. Langkah-langkah apa yang harus kita analisis biar nantinya usahanya kita itu bisa berkembang dan tidak mudah gulung tikar. Kalian pernah nggak melihat usaha-usaha yang gulung tikar? Pernah kan? Lah itu mungkin salah satunya itu tadi, entah tidak dianalisis terlebih dahulu ataupun tidak direncanakan terlebih dahulu. Jadi ujuk-ujuk buka usaha dan ujuk-ujuk gulung tikar, seperti itu. Nah itu dan juga fungsi dari bisnis plan itu adalah yang pertama pedomannya kita untuk merencanakan usaha, dan yang kedua bisnis plan itu adalah sebagai alatnya kita untuk bisa membuat dana bisa memberikan dana. Jadi kita itu bisnis plannya kita mungkin bisa diserahkan kepada pihak bank untuk meminjam dana, lah itu bisa seperti itu. Kemudian isi-isi dalam bisnis plan itu adalah yang pertama terkait ringkasan eksekutif. Itu adalah terkait keseluruhannya itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah terkait peluang. Ada analisis SWOT lah, analisis SWOT. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait analisis terkait produk yang akan dihasilkan. Jadi nanti produknya kalian itu nanti apa saja? Apakah makanan dan minuman? Apakah jasa? Atau juga bisa saja terkait industri kreatif. Dan juga ada latar belakang pendiriannya atau organisasinya itu bagaimana. Itu ada. Kemudian yang keempat itu analisis pasarnya. Jadi pasar juga dianalisis juga. Apakah ada persaingannya secara eksternal maupun internal. Itu ada di bisnis plan juga. Kemudian yang kelima itu adalah analisis terkait strateginya, dari strategi pemasaran, kemudian strategi produksi, kemudian juga ada strategi organisasi juga. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis finansialnya, yang dimana nantinya itu berapa butuh bahan baku berapa, kemudian ketika bahan bakunya segini, apakah kita laba ataupun rugi. Lah itu nanti kita pelajari dalam bisnis plan-nya itu. Seperti itu. Jadi Bapak minta ya untuk pertemuan kedua nantinya, kalau Bapak share videonya, kalau kalian mungkin ada kendala internet atau bagaimana, nggak apa-apa, bisa pakai wifi-nya sekolah ataupun juga bisa pakai wifi-nya tetangganya ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan nggak sebelum kalian mengerjakan LKPD satu individu? Ada pertanyaan? Masih belum? Oke, siap. Kita tes jargon ya. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Oke. Nah, silakan anak-anak semuanya ke kuisis lagi dan masukkan kodenya ini. 74911 523. Kodenya saya ulangi lagi, masuk ke kuisis. Kodenya itu adalah 74911 523. 74911 523. Sudah masuk? Sudah masuk semuanya? Kalau sudah masuk, silakan klik mulai dan langsung nama panjangnya ya, ditulis nama panjangnya. Nama panjang aja ya, nama panjang aja. Nama panjang aja. Kalau LKPD-nya nama panjang aja ya.
Saya itu langsung klik mulai aja. Ini berisikan Apa yuk? kodenya adalah 7491 1523. Oke. Jadi untuk LKPD 1 ini terdiri dari 10 soal yang dimana 10 multiple choice dan juga esai 5 soalnya. Silakan dikerjakan ya, waktunya yaitu 10 menit. Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah masuk semua kan? Apa ada yang kendala? Sudah. Masuknya? Oke. Hmm. Salah. Dijawab dengan sebisanya ya, dan juga cukup hati-hati. Karena nantinya LKPD ini akan menjadi penilaiannya teman-teman. Anak-anak semuanya. Jam segini. Produk berdasarkan juga jelas ini mas. Ini sih. Gak jauh kelas. Nulis. Iya, tahu apa? Ini kan pertanyaannya jawab.
Sudah sampai soal berapa, Nana? 7. 7. Di tangan ini anu. Bapak Ian. Semua. Waktu pengerjaan kurang 2 menit lagi ya. Silakan dipercepat. Kamu tak jelas. Dalam. Aku gak iya. Sudah sampai soal berapa, Nana? Masih fokus ya dengan mengerjakan tugasnya. Yang belum tinggal berapa? Tinggal 2 soal.
Sudah semuanya, Nana? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD kelompok ya. Jadi Bapak akan membentuk kelompok, 5 kelompok ya, 5 kelompok berarti dihitung di 2, 3, 4, 5. Nggak usah langsung Bapak kelompokan aja ya, biar menyingkat waktu. Jadi kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1. Kemudian, 6 aja, 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, itu kelompok 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama ini. Kelompok 4 ya, kelompok 4, cuma 1, 2, 3, 4. Kelompok 5. Yang Alfia lewat ya, ikut sini ya, kelompok 5. Oke, jadi silakan diikuti ya perintahnya dari LKPD-nya. Itu anak-anak adalah disuruh membuat DMC. Silakan berkelompok dan waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit ya. Boleh untuk searching ke Google, boleh, atau lihat bahan bacaannya, atau lihat handout yang sudah Bapak berikan, itu juga boleh untuk referensi dari mencari produknya. Baik, Pak. Oke. Ada yang masih bingung nggak untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sambil mengerjakan tugas, Bapak menjelaskan juga ya bahwasanya di situ ada 9 item di dalam bisnis model kanvasnya. Itu yang pertama ada key partner, itu adalah mitranya. Oh, sebelum itu adalah produknya kalian apa, ditentukan terlebih dahulu. Apakah produk makanan dan minuman ataupun jasa, boleh. Kemudian setelah itu kelompoknya ditulis juga. Dan isinya itu yang pertama adalah key partner, itu adalah mitranya usahanya teman-teman. Kemudian key activities itu adalah aktivitas utamanya. Itu ada semua, saya tuliskan di dalam sini, bisa dibaca juga. Kemudian yang ketiga yaitu key research. Key research ini adalah SDM-nya, butuh apa saja, SDM fisiknya, mungkin butuh peralatan dan lain sebagainya, alat dan bahan. Dan juga apakah nanti ada hak mereknya, hak patennya. Kemudian yang keempat itu ada value proposition. Value proposition itu adalah keunikannya, keunikan, boleh juga manfaatnya ditulis di dalam itu. Kemudian customer relationship itu adalah hubungannya, hubungan dengan konsumen, bisa strateginya bagaimana itu dituliskan juga. Kemudian channel itu adalah saluran distribusinya itu bagaimana. Dan customer segment itu adalah segmen, maksudnya konsumen apa yang potensialnya itu. Kemudian cost structure itu adalah terkait biayanya, biaya yang dibutuhkan, biaya operasionalnya. Dan terakhir itu ada revenue stream, itu adalah terkait modal yang didapatkan itu dari mana, seperti itu. Boleh berkelompok membunda juga boleh, atau bagaimana untuk memudahkan berdiskusi juga boleh. Boleh membunda, boleh.
biar tidak seperti ini, nggak apa-apa. Ini agak kesinian juga nggak apa-apa. Udah punya angan-angan produknya juga. Kalian pertama Sudah. John, Rencana ingin bisnis apa? Makanan, minuman? Makanan. Oh, boleh. Boleh. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia juga boleh. Untuk memudahkan anak-anak semuanya aja. Sudah ketemu produknya nanti yang mau di... Kira-kira apa? Produknya apa? Makanan dan minuman? Oh, Mamin. Produk apa tuh? Produk apa? Oh, minuman, lebih ke minumannya. Oh, teh. Oh, teh poci. Sudah dapat? Sudah dapat? Integrasi produknya apa kiranya? Apa jenisnya? Minuman atau jasa pemakanan? Boleh. Ada yang apa kayak intinya itu sulit atau nggak mengerti? Apa? Pemasok utama itu di saluran distribusi nggak sih kalau nggak salah? Ya seperti itu. Pemasok utama seperti disalurkan ke siapa? Loh. Itu sumber daya.
sudah dapat produknya nih. Sama apa? Apa kiranya produknya? Makanan. Makanan apa? Makanan Risol. Oh, risol. risoles vegetarian Pak. Boleh. Terus Sangat sehat Pak. Goreng. udah digoreng. Iya, Pak. Berarti present food. Present food. Bisa saja jadi kalau kita tinggi Kesehatan, wis. Unik sekali ya, unik. Jadi tuh nilai value-nya ada. anu lek iso Ini produknya apa? buket Buket. Buket apa? Buket bunga. bunga Buket bunga. Kayak dekorasi ya. Dekorasi Buket yang sweet. yang sweet. Ada yang apa kesulitan mengerjakan tugasnya terkait? Ini hak cipta ini loh. Oh, hak. Pemula usahanya Ya. masa langsung dipaten gitu. Jadi kalau hak cipta itu biasanya kalau awal merintis itu bisa saja pakai ide. Nanti kita daftarkan dulu produknya. Berarti ini yang dibutuhkan Ya. maksudnya sumber daya fisik ini Kalau sumber daya fisik itu yang dibutuhkan adalah SDM-nya kan? itu apa itu namanya kayak alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan dan banyak apa seperti itu. Berarti termasuk bahan dan alat gitu. Iya, bahan dan alat. Bagaimana cara memberikan kayak pattern apa merek dan hak ciptanya? Ya, bahan dan alat dan juga nanti kepingin apa nih dilegalitaskan idenya kita. Iya, Pak. Mungkin bisa ide dulu aja kalau masih merintis. Kalau sudah ada bisa langsung ke apa produk hak patennya seperti itu juga bisa. Kualitas dan kreativitas dari buket, terus murah dan apa? Murah dan Boleh. Kreatif tak? iku gak sih gak lengkap ini lho buket gak bunga atau iso jajan iso Iya. apa ya? mau bertanya Kak, jadi ini nanti bakal dipresentasikan atau gimana? Ya, nantinya apa bisnis model kanvas ini adalah acuan. Acuannya untuk anak-anak semuanya ini mengerjakan bisnis plan. Jadi nanti ada tugas proyeknya yang akan nanti dikonsultasikan kepada saya seperti itu. Oh, ngerjakan produknya ini Ya, nanti. ya nantinya. Dan nanti pada saat pertemuan dua juga dipresentasikan bisnis plan-nya, bukan yang model kanvasnya. Ini cuma kerangka berpikirnya kita seperti itu loh. Ya, Bisnis ya. model kanvasnya itu. Ya. Sudah paham Pak, makasih. Apakah sudah selesai semuanya? Belum. Karena waktunya itu ya sudah cukup 10 menit lebih. Jadi itu ya boleh dikerjakan di rumah untuk LKPD 2-nya, LKPD 1 kelompok. Tetapi nanti tugas LKPD kelompoknya ini tetap dibawa ketika konsultasi dengan Bapak ya. Jadi bisa hadap gini, nggak apa-apa. Saya jelaskan terkait tugas proyeknya. Nanti bisa dibuka itu ya link yang Bapak kasihkan di grup, link tugas proyeknya. Nah, itu nanti tugas proyeknya itu sesuai dengan template yang sudah Bapak bagikan di dalam grup WA kelasnya anak-anak semuanya. Dan nanti yang BMC ini, ya yang BMC ini bisa dikonsultasikan dengan Bapak mulai minggu besok. Jadi untuk tugas proyeknya ini adalah selama pertemuan kedua. Jadi selama pertemuan 1 ke 2 itu kalian wajib banget konsultasi dengan Bapak ya. Boleh ketika kalian istirahat boleh, ataupun ketika pulang sekolah juga boleh ya. Nah itu untuk yang BMC-nya ini silakan dibawa untuk konsultasi yang pertama. Biar Bapak cek apakah ada sesuai dan bagaimana seperti itu ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas proyeknya dan isi-isinya sudah ada di dalam template-nya itu. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Nanti ketika konsultasi saja ya banyak ditanyakan. Ya. Sebelum itu, apakah anak-anak semuanya bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini?
terkait apa? Kesimpulan terkait apa pembelajaran hari ini? Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Tidak apa bahasanya aja, bahasa anak-anak terserah. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Kalau kesulitan bahasa Indonesia, boleh. Jadi kesimpulan yang saya pahami dari materi Bapak Mas Jun ini dari saya adalah mengenai bisnis model kanvas. Itu kita kalau mau belajar mengenai usaha atau mau mulai usaha, kita harus merencanakan terlebih dahulu, yang dimana di bisnis model kanvas ini banyak step-step yang harus kita lalui, Pak. Begitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, Pak. Oke, jadi terkait step-step yang dilalui ini ya. Di aplaus dong untuk Mas Ridwan karena berani menyuarakan itu ya, pikiran di otaknya seperti itu. Kemudian kesimpulan dari Bapak pada materi kali ini gitu ya, yang dapat Bapak ringkas. Itu yang pertama, bahwasanya bisnis plan ini adalah dokumen tertulis yang menggunakan gambar secara sistematis atau strategi bisnis yang dapat diusulkan. Dan bisnis plan itu termuat dari ringkasan eksekutif, peluang yang isinya ada analisis SWOT, kemudian produk yang akan diberikan, kemudian ada analisis kondisi pasar itu bagaimana, kemudian analisisnya strateginya dari rencana pemasaran, organisasi dan juga produksi, dan analisis finansialnya itu dari analisis rencana tindak dan juga action plan-nya, dan lampiran-lampirannya, dan juga data pendukungnya. Dan untuk yang BMC-nya itu adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan model bisnisnya anak-anak semuanya. Dari ada 9 item, yaitu yang pertama key partner, mitranya, kunci mitranya, key activities adalah kunci aktivitasnya, key research itu adalah kunci dari risetnya kita. Yang keempat adalah value proposition, itu adalah nilai uniknya itu bagaimana. Yang kelima adalah customer relation, itu adalah hubungan konsumen. Yang keenam adalah channel ataupun saluran distribusi. Yang ketujuh adalah bisa sentimeternya. Bisa. Oke. Tulisan enggak, belum bisa masuk. Kode. Ada kodenya. Kodenya. Oh, seperti itu ya. Mungkin karena di sini juga nggak bisa juga di laptop. Perasaannya anak-anak semuanya itu bagaimana ketika pembelajaran hari ini? Apakah semangat? Apakah Pak bingung, nggak mudeng, ataupun banyak tugas dan lain sebagainya seperti itu? Ada yang berani ya, merasakan ekspresinya? Ya, boleh. Kak Siska. Kalau menurut saya pembelajaran mulai tadi itu sangat menyenangkan karena Bapak juga menyampaikan materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sangat terstruktur, kemudian mudah dipahami kata perkatanya. Jadi kalau menurut saya tidak ngantuk gitu, karena saya biasanya kalau pembelajarannya monoton itu akan mengantuk seperti itu. Oke, kalau untuk saudara Ovi, ya, untuk Ovi. Kenapa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pembelajaran ini sangat luar biasa ya Pak, karena bisa membantu kreativitas siswa untuk mempelajari dan merencanakan bagaimana untuk membuat bisnis atau membuat suatu usaha dalam pelajaran ini. Menurut saya gitu Pak. Terima kasih. Oke, untuk semuanya beri aplaus dong, beri aplaus karena sudah semangat gitu ya, sudah bisa konsentrasi sampai detik ini ya. Mungkin bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan